Nah, sebelum kita menggunakan APA, langkah-langkahnya adalah jangan lupa add dulu dependensinya. Ya, di sini kita perlu HTTP. Oke. Untuk HTTP kita bisa gunakan version yang terakhir ya. Adik-adik bisa nanti ambil dari package-nya langsung. Jadi disimpan, kemudian dia akan langsung download. Nah, ini adalah proses nge-get-nya. Nge-get dari dependensinya. Tidak lama, kita tunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu ada dulu pertanyaan. Ada yang sudah mencoba? Paling yang kendalanya adalah kemarin ada localhost-nya yang nggak bisa diakses, cuman beberapa komputer memerlukan settingan khusus, terutama di apa namanya di firewall-nya. Ya nanti kita akan share. Nah, harapan saya adik-adik sudah mencoba membuat APA atau barangkali gunakan APA sebelumnya yang sudah dibuat. Tapi pastikan bisa diakses dari device lain dalam satu jaringan. Ya. Oke, ini dependensi sudah saya add. Nah, sekarang kita akan gunakan di APA statiknya ini. Ya. Kita akan menggunakan APA statiknya ini. Oke. Nah, kita akan buat di sini aja. Ini saya akan komen. Oke. Ini saya akan komen. Oke, sebentar. Kita akan naruh apa namanya koneksinya, nge-try cat-nya itu di dalam apa namanya koneksi API-nya di dalam try cat. Nah, di sini kita buat dalam final respon. Respon kemudian kita akan menggunakan fungsi await. Jadi dia karena dia menggunakan asynchronous, jadi barangkali nanti ketika API-nya lambat maka nih akan dulu tampil UI-nya dulu tampil, kemudian ditambah dengan loading. Setelah itu kalau udah didapetin responnya baru akan tampil. Ya, jadi kita akan gunakan fungsi await. Nah, kita akan add HTTP. Oke, tapi sebelum itu kita akan nge-add dulu, nge-import dulu HTTP package-nya ya dari miliknya si dat ya. Package kemudian HTTP ini kita gunakan nih HTTP kemudian HTTP dat atk. Nih kita aliaskan biar gampang nanti HTTP. Nah, baru kita bisa gunakan di sini. Nah, yang pertama kita gunakan adalah HTTP get-nya. Ya. Kita akan menggunakan HTTP get untuk nampilin si URL tadi, si JSON tadi. Nah, jangan lupa kita harus reverse dulu. Nah, kita harus apa namanya, ada beberapa nanti URL yang kode-kodenya nggak bisa dibaca dari Flutter, oleh karena itu sekarang wajib menggunakan URL parse name. Ya. Nah, sebelumnya kita telah mendefinisikan bahwa kita memiliki HTTP get dari alamat ini. Kita akan paste di sini berupa string ya. Jadi seperti ini aja. Oke, saya rasa cukup. Nah, setelah itu baru kita akan menggunakan condition di bawahnya. Jadi ini kita akan bungkus. Ya, ini kita akan bungkus. Oke. Sorry, ini kita akan bungkus. Bungkusnya seperti apa? Ini jangan lupa kita gunakan selalu if. Jika misalnya koneksinya atau HTTP responnya itu bernilai 200, HTTP respon code-nya yang ini ya 200 ini, maka kita akan tampilkan datanya ya. Kita akan tampilkan datanya. Tetapi seandainya kalau di luar dari itu maka kita akan tampilkan error. Jadi demikian maksudnya ya. Nah, di sini kita mesti ambil respon dot status code ya. Jadi
sama dengan 200, maka ngapain? Maka kita akan tampilkan, ya. Kita akan tampilkan si respon ini. Nah, di dalam respon, kalau tadi kan langsung JSON-nya ya. Jadi di dalam respon ada status code, kemudian ada body, ya. Jadi ini status code, ada time, ada size, dan ada bodinya. Jadi ini bodinya. Jadi yang kita akan gunakan adalah bodinya. Ya, sini kalau kita lihat, ini ada beberapa fungsi yang dia miliki. Ada header, ada body, ya, ada status code. Oke, kita akan ngambil si respon bodinya. Kita akan ngambil bodinya, ya, untuk kita decode. Oleh karena itu kita di sini ngambil bodinya aja. Oke ya. Jadi ini kalau menggunakan HTTP, ada paket lainnya ketika kita menggunakan add request, itu bodinya ini berbeda, tidak body tetapi body parser yang digunakan ya. Jadi sesuaikan dengan package masing-masing. Oke, berikutnya sama. Setelah ini udah kita tinggal menggunakannya saja. Nah, jangan lupa ketika misalnya ada error atau kosong, nanti kita tampilkan apa. Nah, di sini kita belum menampilkan pesan sejenis snack bar atau apapun, kita hanya menampilkan yang benar aja. Ya, nanti kita di improve-nya baru kita akan tampilkan pesan error, kemudian pesan ketika koneksinya gagal. Oke, sekarang ini akan kita coba. Oke. Nah, biasanya ketika terjadi perubahan, terutama fungsinya di URL, kadangkala tidak mau hot reload, ya, terutama di pengubahan fungsi API-nya. Oleh karena itu nanti bisa digunakan restart. Ya, nah ini udah mau, tetapi image-nya memang tidak tampil. Nah, kita akan improve lagi di UI-nya. Jadi kita akan tambahkan image untuk ngeload image yang ada ini. Ya, kalau sebelumnya di materi sebelumnya di yang keempat ya, kita menampilkan image lokal. Nah, sekarang kita akan menampilkan image network. Oke. Nah, kita akan ke UI-nya. Jadi mungkin barangkali adik-adik yang ketinggalan bisa masuk ke modul 4 dulu di video keempat. Nah, di petani page ini kita masih menggunakan list builder yang biasa ya. Ya, nanti baru setelah kita rampung kita akan menggunakan pagination-nya. Nah, di sini yang perlu kita improve adalah penggunaan image network-nya. Jadi yang lain masih sama. Ya, jadi yang lain masih sama, objek dan list yang kita buat kemarin itu masih kita gunakan di sini. Karena dasarnya memang demikian. Ya. Nah, di sini saya menggunakan image network ya. Ini kita ambil dari list petani fotonya. Ya, kemudian kita isi white. Nah, barangkali ini yang error. Kenapa? Karena dia langsung diakses dari ini. Jadi URL-nya belum dimasukkan ke sini. Ya, oleh karena itu URL ini mesti kita buat dinamis. Bisa diakses dari beberapa package. Nah, kita akan buat sekarang URL-nya. URL ini ya, nanti karena ini akan digunakan di beberapa fungsi, ini akan kita buatkan variabel statiknya. Statik, oke, URL barangkali. URL sama dengan URL basicnya ya, berarti sampai di public ya, disesuaikan ya, basic URL-nya. Atau mungkin host ya, gampangnya host. Oke, berikutnya ini kita gunakan yang titik 1 aja. Nah, ini kita akan biar bisa diakses dari
kelas lain, kita akan buatkan fungsi get-nya. Host ya. Jadi sederhana aja, kita gunakan fungsi statik aja. Return host. Oke. Oke, sebentar. Masih ada. Ini kenapa merah ya? Oh, harus di-assign sebentar. Get mungkin barangkali ya. Ya, get host ya. Oke. Jadi ini nanti menggunakan host. Ini juga. Ini menggunakan host. Oke, ini menggunakan host dari sini, dari publiknya ini ya. Menggunakan host, $host. Oke, jadi demikian. Saya rasa itu aja. Kemudian ini perhatikan ya, ini hostnya, kemudian kalau API-nya kan dari API ini, jadi ini ditambahkan manual. Kemudian ini juga akan kita ambil, kita akan taruh si hostnya tadi di sini. Ya, karena ini baru string nama pet-nya saja ya, yang sesuai dengan ada di database saya, maka saya wajib nampilin manggil dari hostnya. Oke, kita ambil dari API static. Kita ambil dari kelasnya si API static. Atau selain menggunakan kelas, adik-adik juga bisa menggunakan cons ya, konstanta. Nanti sebentar akan kita bahas. Oke, bisa host. Oke, cukup. Rasanya bisa tanpa menggunakan fungsi get, karena variabelnya statik bisa diambil dari kelas lain. Oh, jangan lupa ada slash-nya di sini. Ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ada error. Ini errornya kenapa ya? Oke, nggak kelihatan. Sebentar. Nah, sudah mau ya. Jadi ini sudah mau ngambil gambar dari API servernya. Nah, apa aja sih yang ada di API server? Nah, saya di API server punya data ini. Ya, data petani yang nanti bisa diakses dari URL-nya langsung. Jadi ini ada di folder petani. Ini saya akan kemudian ini ada di petani ya. Oke, di pet. Petnya adalah ini. Jadi kalau di Laravel kan nyimpen gambarnya nggak hanya nama, tetapi pet. Ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik ya. Ya. Jadi saya mempunyai sebuah folder petanis di dalam Laravel, kemudian ada folder image-nya. Oke. Berikutnya isian di database-nya ada apa aja sih? Saya lupa nampilin database-nya. Database-nya saya punya isiannya ini. Jadi di database itu yang tersimpan adalah ya seperti ini. Jadi ada foto, kemudian nama, nick, dan alamat. Oke, sekarang kita akan coba nge-add dari database langsung aja dulu ya. Karena nanti apa namanya video untuk nama datanya akan saya buatkan di materi berikutnya. Oke, nah untuk itu ketika kita apa namanya sudah akan menggunakan API, maka kita perlu suatu IDE lagi untuk nampilin data. Nah, saya biasanya gunakan data ini.
apa namanya workbench untuk manajemen data di API-nya. Ya. Nah, saya punya relasi sederhana. Jadi ada petani, kemudian ada kelompok tani. Ya, jadi si petani ini memiliki, katakanlah misalnya memiliki misalnya nih, image-nya saya samakan aja ya. Memiliki kategori, kelompok tani 2 misalnya. Kemudian statusnya ada no, ada yes. Ini create add, update add-nya ini harusnya create ketika nge-create berdasarkan Laravel ini udah langsung terisi. Nah, ini saya simpan. Kemudian ID 2 di kelompok tani juga sudah ada. Ya. Di ID 2 di kelompok tani juga sudah ada. Ini dia, ID 2. Kemudian bagaimana ini ditampilkan menggunakan API? Itu saya akan share API-nya langsung nanti. Karena di materi sebelumnya, di pemrograman web juga sudah saya jelaskan bagaimana mengembangkan sebuah API. Ya. Nah, kita akan refresh sedikit. Oke. Nah, udah mau ya. Nah, berikutnya kita tinggal nge-custom ini aja. Jadi bagaimana kita memanfaatkan misalnya ketika statusnya dia no, apa namanya, belum apa namanya tidak aktif, maka kita akan tampilkan border warna hijau misalnya. Ya, kita juga bisa menggunakan condition di dalam setiap widget. Ya. Oke, kita akan coba ya. Nah, misalnya di border misalnya. Jadi di border kalau lihat bordernya ini berarti ada kontainer di sini. Nah, kontainernya secara umum ada paddingnya 2. Jadi membungkus semua membungkus si row ini. Row image dan row dari tulis apa namanya identitasnya ini. Ya. Nah, kita perlu sebuah padding lagi untuk memberikan jarak antara image dan namanya. Oke ya. Nah, di sini kalau kita melihat dari atas, ya, jadi saya flashback sedikit ya, barangkali ada yang lupa. Kita menggunakan list, kemudian jangan lupa get API-nya, kita bawa ke sebuah list, kemudian kita tampilkan dalam sebuah list builder. Ya, nah di dalamnya kita bungkus dengan sebuah kontainer dulu. Baru setiap kontainer di dalam kontainer ada list, kemudian setiap list memiliki apa namanya Inkwell itu untuk animasi klik ya. Ketika ini diklik ada animasinya sedikit walaupun tidak terlihat ya. Nah, ada kliknya ya, Inkwell atau apapun atau gestur detektor juga boleh. Ya. Nah, ini di dalamnya ini saya perlu nambahkan padding. Ya, jadi ini kita bungkus dengan padding sedikit ya. Ini what with padding. Oke, ini kita bisa padding. Nah, ini untuk padding semua sisi. Kalau hanya satu sisi, kita hanya perlu only. Only yang mana? Only top, left, or button. Kita ingin hanya left dan barangkali left dan right-nya saja ya. Oke. Oh, lama sekali. Right. Oke, coba ya. Jadi ini aja. Kita akan melihat perubahannya. Oke, sambil nunggu. Setelah ini kita akan nyoba menggunakan if untuk mengganti si border ini. Karena tadi di database kita ada statusnya Y, ada yang statusnya no. Kan seperti itu. Nah, di border ini, border mana ya? Ini di color. Ini kita bisa ganti value-nya. Ya. Ini kita bisa ganti value-nya bagaimana jika seandainya si apa namanya si status memiliki nilai yang berbeda. Nah, kita akan coba. Kita ambil dari value-nya dulu, list petani ya, petani. Wah, ini saya lambat. Ini kita copy di sini aja ya.
Ini memang agak berat ketika kita menggunakan emulator langsung. Nah, sebaiknya kita memang menggunakan emulator dari device-nya langsung yang kita punya. Ya, status sama dengan Y ya, maka kita akan nampilin colors dot apa ya, green. Oke. Tetapi seandainya jika statusnya bukan Y, maka kita akan nampilin colors orange. Oke. Oke, saya rasa cukup ini aja. Cuman ini masih ada error. Oke, sebentar. Kira-kira ada yang bisa membantu? Yang di colors orange-nya tuh Pak, harusnya titik. Harusnya titik. Oh, Iya Pak. oh ya. Terima kasih Andi. Nah, Sama-sama Pak. Tapi ini hanya bisa digunakan untuk one line ya, atau istilahnya saya lupa. Kondisi untuk dalam satu kondisi hanya satu kondisi ya, dalam satu baris. Tapi nanti ketika ada dua baris atau ada if bersarangnya, nanti bisa kita kasih if lagi di sini. Kayak Excel ya, ini ngoding kayak Excel. Kalau misalnya ini ternyata colors-nya atau statusnya no, atau ada 3 status Y, no, atau apalah itu, nanti else-nya bisa taruh di sini. Ya, di paling belakang. Ya. Jadi kayak ngoding seperti Excel. Oke. Saya rasa itu untuk kita, untuk pertemuan ini. Dan ada lagi satu yang masih berkaitan dengan widget ya, yang mesti saya sampaikan juga, saya sisipkan di sini bagaimana kita akan membuat widget. Ya, jadi tadi udah nampilin list ya. Nah, materi berikutnya kita akan kasih tombol start di sini. Kemudian di bawahnya kita akan kasih misalnya apa ya, sejenis kayak label seperti yang Andi tadi buat. Ya, tapi sebelum masuk ke sana kita akan merampungkan dulu manajemen datanya. Jadi setelah ini ada input, upload gambar, dan edit. Ya. Nah, jadi ini ada widget sebelum saya masuk langsung ke sana. Ini ada widget apa namanya button bar ini tentu akan selalu kita gunakan. Ya, ini tentu akan kita gunakan ya. Saat ini sih udah ada 2 page yang menggunakan, belum nanti ada misalnya ada 4, maka ini kan kita copy paste. Nah, supaya mengatasi demikian, kita bisa buat UI di sini. Widget misalnya kita buat sebuah folder ya. Ini saya kasih apa tadi? Folder, oke. Widget. Nah, widgetnya ini akan ada banyak, barangkali adik-adik punya custom input misalnya, custom navbar, custom upbar, itu bisa adik-adik taruh di sini ya. Nah, di sini saya kasih misalnya button bar dot dart.